Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di rumah masing-masing ataupun dimanapun saja berada, melalui program Rehat, Renungan Harian, dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menerima lawatan dari Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sejenak waktu kami duduk diam tenang, memberi ruang waktu dan tempat ini bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal jalan-jalan-Mu dalam hidup kami ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami beroleh pengertian dari firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita akan baca dan dengarkan bersama malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 23. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mengenal pohon dari buah. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tentu tidak semua jenis buah yang sama mempunyai kualitas rasa yang sama pula. Misalnya pada satu tandan buah anggur, tentu rasanya tidak manis semua. Ataupun dari jenis pohon salak, tentu semuanya tidak sama manisnya. Rasanya berbeda. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada salak yang rasanya kecut, ada juga yang manis. Dan hal itu tergantung pada pohonnya. Jika pohonnya baik, maka pasti menghasilkan buah yang baik pula. Artinya apa, saudara? Jika dibandingkan dengan kita manusia, baik tidaknya perbuatan seseorang itu juga ditentukan oleh baiknya hatinya atau pribadinya. Tetapi itu pun juga tentu masih perlu untuk kita pertimbangkan dengan baik. Karena ada orang yang kelihatan baik, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang jahat. Tuhan Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang mengikutnya, supaya waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu yang diberitakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya nabi, padahal mereka bukanlah utusan Tuhan. Ada beberapa orang yang kadangkala mengklaim dirinya nabi, utusan Tuhan. Tapi mesti kita harus hati-hati, saudara-saudara, dari pengajarannya, dari perhidupnya dan lain-lain sebagainya. Karena bisa saja dia hanya mengklaim dirinya sebagai nabi atau utusan Tuhan. Dia tidak datang dari Tuhan, tetapi dia datang dari si jahat atau iblis. Seperti yang Yesus katakan dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Mereka adalah serigala. Mereka adalah orang-orang yang sedang mencari keuntungan. Oleh karena itu kita harus waspada dalam hidup kita ini, supaya kita tidak ditawan dan supaya kita tidak diterkam oleh serigala yang berbulu domba itu. Guru-guru palsu yang secara lahiriah tampaknya saleh, suci, tetapi sesungguhnya hati mereka adalah hati yang buas seperti serigala. Dan itulah buah yang dapat kita lihat dari hidup mereka. Buah guru palsu itu adalah sifat-sifat yang buruk yang nyata dalam kehidupannya. Dan mereka yang mengikutinya. Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapa yang di sorga merupakan hal yang terpenting. Dan itu merupakan juga bahagian bagaimana kita bisa menikmati kehidupan surgawi bersama dengan Tuhan. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa seseorang baru mendapat keselamatan dengan usaha sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjaminkan kesehatan kepada dirinya, keselamatan bagi dirinya sendiri, selain hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang diterima dengan iman yang benar. Artinya, iman yang benar menjadikan Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Dan ia percaya dan ia yakin dengan akal, dengan pikirannya, dan juga dengan pengetahuannya
Dan ia terus-menerus mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita perlu menilai dalam hidup kita ini. Dari mana kita menilai? Jika seorang itu berkata bahwa dia adalah guru yang baik, lihatlah dari apa yang dilakukannya. Mungkin dalam dunia politik lebih tren, lihatlah track recordnya seperti apa. Untuk melihat bahwa dia adalah calon pemimpin atau dia adalah seorang pemimpin yang baik. Dan dalam banyak hal, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah ditebus dalam Kristus, kita telah dibersihkan dari perilaku yang tidak memberi buah yang baik. Kehidupan ini mestilah menghasilkan buah. Karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Di dalam Kristus Yesus, kita ini adalah pohon-pohon yang terbaik. Di dalam Kristus Yesus kita adalah bibit-bibit yang unggul. Oleh karena itu teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dan hasilkan buah yang baik dalam hidup saudara dan saya. Kita dikenal sebagai anak Tuhan. Itu berarti ada predikat yang disandangkan kepada kita sebagai orang-orang terbaiknya Tuhan. Oleh karena itu, dari mana hal itu orang bisa lihat? Dari buah kita. Dari apa yang kita nyatakan dalam hidup kita. Tutur kata kita, perbuatan kita, sikap hidup kita adalah sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bisa dinikmati oleh orang lain. Layaknya buah yang manis. Selalu disenangi dan disukainya. Bukan karena keinginan, bukan karena kehendak manusia. Tetapi karena kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa sepakat. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi pohon-pohon yang baik. Oleh karena kami telah dimatikan dari dosa dan manusia kami yang lama. Oleh karena itu Bapa dalam surga, teguhkanlah kami dengan firman-Mu, supaya dalam hidup ini kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Karena dari buah itulah kami dapat dikenal sebagai pribadi-pribadi yang baik. Dari tutur kata kami, tingkah laku kami, dan sikap kami kepada sesama kami manusia. Bapa dalam surga, demikianlah kerinduan kami dan harapan kami untuk keluarga kami. Kiranya menjadi keluarga yang baik di mata Tuhan dan di mata sesama kami manusia. Karena keluarga kami menghasilkan buah-buah yang terbaik. Suami, istri, anak-anak menghasilkan buah yang baik dari perilaku, tutur kata, dan sikap hidup setiap hari yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bersama malam ini, kami berdoa untuk persekutuan di Jemaat Elim Balikpapan. Biarlah persekutuan di tengah jemaat ini menjadi persemaian cinta kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersama-sama terus menikmati kehidupan daripadamu. Berdoa bersama malam hari ini untuk pergumulan-pergumulan kami. Sakit penyakit, keadaan ekonomi, tekanan-tekanan psikis, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, dalam hubungan suami dan istri, komunikasi suami dan istri, komunikasi orang tua dan anak yang kadang-kala mengalami hambatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terciptalah komunikasi yang baik, komunikasi yang hangat di tengah keluarga kami. Demikian juga kami berdoa untuk kebutuhan hidup kami. Apa yang kami makan dan minum, kami percaya itu akan datang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan saudara-saudara kami yang berpengharapan kepadamu untuk masa depan mereka, pendidikan mereka, pasangan hidupnya, keturunannya, bisnisnya, perjalanannya. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya boleh terjadi dan berlangsung dengan baik. Berkati bangsa kami, kota di mana kami tinggal, kiranya tetap menjadi kota dan bangsa yang sejahtera. Tuhan memberkati sukacita yang dialami oleh jemaat, baik karena pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan bahkan berkat-berkat atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa bersama saudara kami mengucap syukur atas pertambahan usia dari Tuhan. Berdoa bersama Ibu Paulina Patulak, Dery Sumari, Queen Christina Tandikala, Ibu Marta Tiwa, dan Ibu Ruth Lisa Tape. Kiranya syukur saudara-saudara kami ini berkenan kepadamu Tuhan, di dalamnya mereka semakin mengasihimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, kami berdoa untuk peneguhan hamba Tuhan Pendeta Daniel Boro yang akan dilaksanakan besok di cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kiranya peneguhan ini boleh berlangsung dengan baik, dan berdoa untuk hamba Tuhan untuk peneguhan dari Tuhan akan melayani kawanan domba Allah di tengah-tengah jemaat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan istirahat malam hari ini. Dijauhkanlah kami dari berbagai malapetaka. Tuhan, teruslah memberkati hamba-hamba-Mu dalam program ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sudah berkabut solehnya, kini layanilah Tuhan Yesus, maju
segala kau waktu duka, walau badai datang melantamu, janganlah jemu melayaninya salju rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, bawa sukar jalanmu, hidup kudus akan kasih-Nya nyatalah. Demikianlah ibadah kita bersama pada malam hari ini bersama dengan keluarga melalui program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.